Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Disnasari, semester 7, Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhanif Ridwan, SPDI MH. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Takdir dalam Islam. Takdir merupakan salah satu keyakinan yang banyak mendapatkan perhatian ulama, baik dulu maupun sekarang. Berbagai kesimpulan yang mereka tarik dalam ajaran takdir diantaranya bahwa Islam itu mengajarkan falsafah, artinya menyerah kepada apa yang menimpa manusia, menyerah kepada keadaan yang dialami tanpa berusaha untuk menghindar dari bahaya dan keadaannya, dan tidak dapat menghindar dari nasib buruk karena semua usaha dan ikhtiar tidak ada gunanya. Jadi, apa sebenarnya takdir itu? Takdir adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditakdirkan Allah sejak zaman azali, berlaku bagi semua makhluk ciptaannya. Masuk apa yang akan didapat dan tidak akan bisa dirubah berupa kebaikan, kejahatan, pahala, dan siksaan. Takdir merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Tidak sekedar yakin, tetapi juga memahami takdir dengan benar, sehingga keimanan kita mencapai kesempurnaan. Dalam pandangan Islam dikenal dua istilah untuk menjelaskan tentang takdir, yaitu qada dan qadar. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi keduanya. Qadar menurut bahasa berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, dan menyelesaikan. Dengan kata lain, makna qadar adalah mencipta, sedangkan makna qada adalah puncak segala sesuatu. Secara istilah, qada adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai ilmu Allah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa qadar sebagai ketentuan yang bersifat menyeluruh dan umum sejak zaman azali. Sedangkan qada adalah bagian perincian ketentuan tersebut. Dari pengertian di atas, maka qada merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak bisa diubah, karena hukum dari ketetapan qadar adalah mutlak. Contoh dari qadar yaitu kelahiran seseorang, jenis kelamin, dan kematian. Sementara itu, contoh dari qada yaitu seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah, berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Atau orang yang mengidap penyakit, berobat dan menjalani gaya hidup yang sehat agar sembuh. Dan seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Dari dua pembagian takdir, secara zahir kelihatan berbeda, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan, terutama tentang takdir manusia. Takdir manusia adalah semata-mata semua kehendak dari Allah. Hubungan antara takdir dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Ikhtiar adalah berusaha atau usaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Umumnya, seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dia lakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesannya. Dalam agama Islam, bagi salah seorang hamba yang sedang menghadapi cobaan serta ujian hidup, tetap berikhtiar adalah salah satu yang harus dianjurkan. Sebab ditanamkan dalam setiap pikiran umat muslim bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu cobaan di luar batas kemampuan seorang itu sendiri. Doa adalah permintaan atau harapan kita yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada Allah dengan harapan dikabulkannya permintaan kita tersebut. Doa merupakan permohonan hamba kepada Tuhannya. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk senantiasa berdoa dan beribadah kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan dan menyandarkan diri kepada Allah, serta
telah berusaha serta berpegang teguh kepadanya setelah melakukan usaha dan berikhtiar. Dengan demikian, bahwa antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal memang saling terkait. Maksudnya, Allah sudah menakdirkan sesuatu kepada kita, namun kita tidak tahu takdir Allah kepada kita itu apa, karena takdir termasuk rahasia ilahi. Untuk mengetahui takdir itu, kita harus berikhtiar dan berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, itulah yang namanya bertawakal. Dengan berikhtiar dan berdoa, dan mengetahui apa hasilnya, itulah takdir Allah. Misalnya seorang siswa, Allah sudah menetapkan takdir pada siswa tersebut kalau dia tidak akan kuliah di Universitas Indonesia. Namun siswa tersebut tidak tahu apa yang akan Allah tetapkan kepadanya. Makanya siswa tersebut berikhtiar dan berusaha dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh agar lolos SNMPTN dan disertai dengan doa. Apapun yang terjadi pada siswa tersebut, ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang ditunggu, ternyata hasilnya siswa tersebut diterima di Universitas Indonesia. Itu contoh hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Meskipun kita sudah ditakdirkan, namun kita harus tetap berikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sama halnya dengan jodoh. Jodoh adalah takdir yang berdasarkan ketetapan yang telah dikukuhkan, berdasarkan ikhtiar atau usaha dari seorang hamba. Jadi kita harus ikhtiar dulu, baru ada ketetapan dari Allah. Jika ikhtiarnya keliru, maka Allah akan memberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Dan pada dasarnya, apa yang telah Allah takdirkan kepada kita tidaklah pernah salah. Seperti kata Umar bin Khattab, bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Sekian penjelasan dari saya mengenai takdir dalam Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.